kelompok 6 akan mempresentasikan makalahnya yang beranggotakan Devi Ramadhani dan Ahmad Faiz. Dan di sini saya hanya mewakili. Baik, saya persilakan kepada saudara-saudari Devi Ramadhani. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami tentang sistem dukungan pendidikan inklusif. Yang pertama, konsep sistem dukungan pendidikan inklusif. Pengertian inklusif. Inklusi adalah pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi tidak hanya fokus pada penyediaan akses, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung. Kemudian prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Ada beberapa prinsip utama dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu kesetaraan, yaitu semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, partisipasi. Semua anak harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian diversitas, yaitu keragaman dihargai dan diakui sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dukungan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus diberikan dukungan yang sesuai untuk memastikan keberhasilan mereka. Kemudian yang ketiga, dasar hukum pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Antara lain yang pertama, Deklarasi Salamanca 1964 yang menekankan pentingnya pendidikan inklusi sebagai pendekatan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan semua anak. Kemudian Konvensi atau Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006, yaitu menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusif. Selanjutnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusif di Indonesia. Selanjutnya komponen-komponen utama dalam sistem dukungan pendidikan inklusi. Yang pertama, kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi merupakan fondasi utama dalam sistem dukungan pendidikan inklusif. Kebijakan ini mencakup peraturan pemerintah, dengan pelaksanaan dan standar operasional yang memastikan bahwa pendidikan inklusi dapat diimplementasikan secara efektif. Contohnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum dalam pendidikan inklusi harus dirancang dan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Kurikulum ini harus mencakup modifikasi dan adaptasi memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus adalah komponen penting dalam sistem dukungan pendidikan inklusi. Hal ini termasuk aksesibilitas fisik seperti RAM dan toilet khusus, alat bantu belajar dan teknologi pendukung seperti perangkat lunak untuk siswa tunanetra. Selanjutnya tenaga pendidik yang terlatih. Tenaga pendidik memainkan peran kunci dalam pendidikan inklusi, di mana guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola kelas inklusif, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa.